Kuwi arep ngambung Hajar Aswad. Angel banget. Nek kok yo dilalah yo aku bapakne bocah-bocah iki kaya ana dalan lurus. Kaya ana sing nuntun. Kaya ana sing nuntun ngerti-ngerti tekan Hajar Aswad. Berjumpa kembali di Smoking Area. Malam ini kita pengajian, Bung. Pak Ustadz. Saya yang ngaji malan. Oh gitu. Oh iya, saya itu radong agama. Teman-teman netizen mungkin bertanya-tanya ini, siapa di samping kita malam ini, ya kan? Karena kan belum banyak beredar secara perwajahan. Ya. Iya kan? Nah, mungkin kaget nanti kalau dikasih tahu siapa sosok episode kali ini yang Teman ngobrol kita hari ini. Siapa, Bu? Ya itu adalah, waduh serius ya. Aku kelabaran deh gue. Dan Dia adalah Bagus Sumartono. Wah, kenal ke bong orang tepuk tangan sopo. Bagus Sumartono alias Bacep. Kalau teman-teman sebaya atau teman-teman bergaul lah, menyebutnya Bacep. Nah, tapi nama aslinya Bagus Sumartono. Siapa Bagus Sumartono? Wis udah ngerti forum kira-kira? Ya wes. Teman-teman. Tapi tetap disampaikan. Bro. Disampaikan ya. Mas Bagus Sumartono itu hari ini filmnya sedang viral ya, Bung? Viral. Judulnya apa, Bung? Tilik. Judulnya Tilik. Nah, siapa beliau? Sosok ini adalah penulis naskah dari film yang hari ini sekarang sedang viral di media online ya. Ya. Oke. Tapi gini, Bung. Iki pertanyaan iki. Weh. Tak jawab. Iya, talk slow toh iki. Iki bebas ya, bebas. Bebas lah iki. Nek ngene iki ra oleh. Oleh. Wong ora didelekke. Lagi viral ento ya. Kan wis ora viral ento. Ning asline ngene lho. Yo nanti kita akan bicara proses penciptaannya ya. Tapi Proses kreatif. aku bukan berarti meragukan kepenulisan beliau ya. Beliau ini memang menulis. Mas Bagus Sumartono ini memang sering sekali menulis. Cuma Tilik ini kan, nek kita lihat filmnya itu kan ibu-ibu banyak sekali tuh di truk gitu ya. Juk saya kan ya kenal sama Mas Bacep ini kenal. Nek lihat tampangnya serius. Brewok. Nah kuwi lho, tampangnya kaya ngene iki kok mendalami kehidupan ibu-ibu. Iya. Kira sangat berseberangan. Maksudnya, nek aku bayangke ya, ibu-ibu itu kan ya sing ngrasani, sing seperti itulah ya. Ya. Kok seorang Bagus Sumartono yang tampangnya seperti Anda lihat seperti ini mampu masuk ke dalam kehidupan para wanita. Nah, ini ada apa? Ini menarik gitu. Jangan-jangan ya Menarik. kok iso masuk ke dalam dunia perempuan? Jangan-jangan Tertarik untuk menelisik kehidupan para perempuan. Piye ceritanya iso? Jangan-jangan Bagus Sumartono ini itu keibuan. Nah, itu arep tak teko ini jane ra kepenak. Jadi di kehidupan saya yang lalu tuh saya tuh emak-emak. Jadi di kehidupan sebelumnya ini kayak Butejo. Gimana Mas? Kok awalnya tertarik untuk masuk menelisik atau mengamati? Iya. Awalnya ya tertarik untuk mengamati dunia yang beda lah sama kita. Sederhananya itu kan dari background kalau saya hidup di keluarga besar ya. Jadi mbah saya itu punya anak 10 kalau nggak salah, 10 dan cowoknya 3, berarti 7 cewek. Jadi memang ya sudah jadi kayak otomatis kalau saya itu lebih
bukan kewanita-wanitaan loh, bukan. Tapi saya paham dunia wanita perempuan yang kalau ada hajatan itu di rumah itu kan yang masak kan ya bule-bule. Ya, ibu saya. Nah, selalu saya itu tertarik nguping wae. Jadi nek lagi karo rajang-rajang Brambang gitu karo lah itu ada yang prolog. Jadi rajang-rajang gini. Iya. Iki ngomong loh, aku orang ngerasani lah itu modus ya. Itu sangat standar sekali sebagai ya ujung-ujungnya tetap ngerasani. Jadi sebelum itu kebiasaan ibu-ibu tuh. Iya. Jadi sebelum ngerasani ibu-ibu tuh biasanya iki orang ngerasani loh. Iya. Iki orang ngerasani loh. Kami ngomong. Kenyataan. Nah, iki kenyataan orang ngerasani. Iya. Seolah-olah orang ini seolah-olah nek wis ngomong iki kenyataan loh. Ah, kuwi wis dianggap tidak ngerasani kuwi mau. Ya. Terus ya Mas? Ya, terus ya sebenarnya di cowok pun juga gitu loh. Cowok pun juga bisa bergibah. Bisa bergibah tuh Mak dengan gaya cowok ya. Iya, nah, kita ini kan gibah. Ngerasani Bu Tejo. Iya. Jadi awal ketertarikannya karena saudara lingkungan itu banyak perempuan. Terus sering melihat mereka aktivitas akhirnya khas ibu-ibu lah ya, khas lebih perempuan. tahu lah itu. Lebih tahu wanita gitu kan karena keluarganya banyak yang perempuan. Terus aku kelingan, Bu. Dulu mungkin beberapa tahun yang lalu. Mas Bagus ini sering sekali kita kan sering tidur bareng nih di sebuah studio ya. Tidur bareng. Kita bangun itu Mas Bacep sudah datang dengan bawa jajan pasar. Kebetulan studio dekat pasar. Nah, terus tak tanya, ngopo ya kok kalau pagi bangunnya pagi banget, terus selalu pulang dengan membawa jajan pasar. Coba cerita. Menarik loh iki. Apa masih rada piye sopan ya, tetap sopan, tetap sopan. Jadi memang kalau di studio itu setiap hari mengurus komputer, wah senep tenan. Akhirnya memang dari studio itu cuma jalan berapa puluh meter ada pasar, dan di situ ya otomatis pasar itu akan banyak sekali ibu-ibu. Yang itu yang menurut saya jauh lebih cantik daripada teman-teman di studio. Jadi ya wes harus jajan pasar gitu harus ndelok ibu-ibu gitu. Sing itu natural ya. Iya. Biasanya kalau pagi-pagi itu kan orang aku. Iya. Ya justru yang diamati Mas Bagus ngomong ya. Ning pasare ibu-ibu. Urung adus. Nganggo daster eksotik tenan. Iya. Dasternya ting telku itu. Iya, betul. Jadi teman-teman kalau lihat ada ibu-ibu pakai daster, kemudian ada laki-laki mengamati, itu enggak kelainan, itu lagi nulis naskah. Iya. Ya memang karena kan ada mitos ya. Saya nggak tahu itu mitos atau apa lah istilahnya sing arep ndelok wong wedok ayu ki nek tangi turu burung kena banyu. Oh iya. Jadi untuk membuktikan perempuan itu cantik atau tidak secara alami. Iya. Dilihat ketika di pasar, wah itu belum dandan. Wah itu malah masih ori ya? Iya. Ori pasarnya. Dan mungkin malah mambu iler barang ngono-ngono ki malah menarik itu. Jadi itu bisa dikatakan awal proses jenengan membuat naskah atau baru ketertarikan? Sebenarnya kalau ngomong serius ya udah agak lama sih ya. Saya memang karena memang saya tidak ada petuah dari dosen pembimbing skripsi saya dulu. Oh kuliah? Iya, kuliah Mas. Kuliah ya. Neng kuliah tenang tuh. Mas. DO. Terus Mas. Dosen bimbingan skripsi saya itu nasihatnya gini. Tulislah apa yang kamu tahu. Ya itu, jadi kalau proses kreatif saya malas menulis yang saya nggak tahu. Misalnya mau cerita tentang apa ya? Apalah hal-hal yang di luar negeri atau mungkin 11 urung tahu ngerti kan. Wong desa ya Mas. Cerita apa Amerika ya radong aku. Ora ngapusi. Aslinya Mas Bacep iki ya wong pinter sing pengamatannya itu bukan cuma lokal. Ya, Pengamatannya itu global. Bahkan sebelum saya undang kemari itu, saya undang
sebelum tilik itu saya sudah ngomong sama Mas Bacep, ngobrol-ngobrol di smoking area. Temanya apa yo? Temanya konspirasi global. Ini begitu ada berita viralnya tilik kuwi. Tilik naik ya. Ya udah ganti langsung. Isok mau gitu. Ini tilik wae sing dibahas. Tapi tilik ini juga sebenarnya tidak jauh-jauh dari konspirasi ya. Iya. Nah, narik. Piye kuwi? Ayam, Bu. Jadi ketok iki si Butejo ini itu kan sedang mau menjatuhkan lawan politiknya ya politik coron desa lah ya. Iya, kudeta merangkak itu. Kudeta merangkak. Kemudian dia melakukan trik-trik intrik ya dengan menyebar berita-berita seperti itu. Iya Mas, cerita kayak gini. Kok bisa muncul karakter Butejo yang sedemikian rupa itu kuwi lembayangke kepiye? Ya. Maksudnya berlebihan enggak sih sosok Butejo seperti itu atau memang ada di dunia nyata karakter seperti itu? Apa iki janjane iki kisah nyata sing jenengan temui gitu, terus jenengan tuangkan dalam naskah kuwi apa gimana? Apa khayalan? Apa khayalane jenengan, imajinasine jenengan? Imajinasi, Mas. Oh. Tapi di dunia nyata nggak ada. Kalau apa ya? Karakternya ada. Terinspirasi. Ya, kalau saya tidak memindah yang di dunia nyata ke film. Ya, itu bukan. Dan ini kehebatan sutradara dan aktris-aktrisnya. Tapi bahwa karakter Butejo ada di masyarakat? Ya lebih karena cuman saya di sini tuh kira rada serius loh. Rada serius ya. Rada serius nak ngomong ke Indonesia rada serius. Ngombe sik. Jadi buat saya itu truk itu menggambarkan Indonesia. Oh gitu, ya. Dengan macam-macam warna, dengan macam-macam pemikiran, dengan macam-macam partai, dengan macam-macam atau apapun. Kalaupun misalnya untuk spesifik karakter Butejo itu karena memang Butejo iki bojone wong sugih, Pak Tejo wong sugih ya. Sing ulone ra diwedeni Butejo itu. Apa lagi? Ayo ulo ki aja dikek sikil. Nek dikek sikil nyokot. Ngene, ora nyokot we. Nah, Butejo ini dia melihat kesempatan bahwa untuk di dalam truk ini dia bisa melakukan lobby politik kepada calon pendukungnya. Karena dia tahu Yuning itu adalah kadernya Bu Lurah. Iya. Bu Lurah ini janda dan Bu Lurah ini lurah petahana. Sehingga dia memanfaatkan kelemahan Bu Lurah ini yang sakit-sakitan itu. Ya, udah sakit-sakitan. Makanya promone nek golek lurah ki sing satset, sing gesit, sing peduli ya. Itu yang Butejo melakukan upaya ke situ. Nah, perkara kuwi ana Dian dan sebagainya itu saya sempat baca sih ada beberapa kritik tentang stereotip perempuan dan sebagainya. Ya kalau jujur loh kalau ngomong gitu juga ibu saya itu juga janda. Jadi saya itu juga sudah kenyang yang jenenge nek do rasan-rasan ibu kuwi kok ngopo stereotip janda. Ya, dirasani ibu saya udah janda kerja lagi itu kan. Lunga karo wong lanang sapa wae wis dadi omongan. Gitu ya. Iya. Jadi saya bukan sama sekali tidak ada niatan untuk ngomong ke janda ki koyo ngene apa enggak sama sekali. Justru malah di sini tuh kayak kalau unsur cerita ya, unsur penceritaan itu kan tentang bahayanya hoax ini loh. Oke. Ya. Bahayanya hoax yang nek ora hati-hati nyaring tenan informasi itu kan iso dianggap kebenaran dan itu memang marai pecah belah suatu masyarakat ataupun bangsa ataupun negara. Jadi itu tadi yang saya gambarkan bahwa ada pembicaraan entah itu politik, entah itu tentang moral, etika dan sebagainya di atas truk ini. Sing Indonesia itu lagi melewati jalan yang berkelak-kelok, lagi munggah medun. Sampai akhirnya sampai di rumah sakit. Ora iso tilik Bu Lurah. Ending-endingnya yo ning pasar gede wae. Ah. Ada semacam
kegelisahan saya bahwa yang namanya demokrasi itu pun kadang-kadang jadi aneh. Aneh sih, Mas. Misalkan ada perbedaan pendapat, yuk voting. Nah, voting ini aja pun juga sudah menurut saya jadi aneh gitu loh. Voting itu aneh di anu ya, masyarakat yang sebenarnya kekeluargaan, demokratis gitu ya. Kok yang paling banyak yang menang, padahal mungkin selisih 1 suara itu kan separohnya kan loro hati. Betul. Iya bener. Nganti saiki. Oke ngomongnya apa tuh? Iya, kurang lu sama. Tapi mengambil kisah-kisah yang diangkat di Tilik itu mengambil kebiasaan di masyarakat yang terkait dengan kebiasaan perempuan ya, perempuan yang suka ngomong ke berhibah, ngerasani, kemudian ada juga intrik-intrik gitu kan. Jadi hoax itu munculnya bukan pada saat ini saja di internet ya kan. Justru bibit-bibitnya atau memang itu sudah menjadi kebiasaan kita keseharian ya. Nah terus Mas Badap naskah Tilik itu kan Jawa ya. Maksudnya bahasa yang dipakai juga Jawa, keseharian memang itu dipilih begitu atau memang karena ini settingnya di Jawa atau gimana? Ya kembali ke awal tadi saya ngomong bahwa saya menulis yang saya tahu gitu. Oke. Saya tahunya basa Jawa ya basa Jawa. Sebenarnya juga kepikiran maksudnya kalau nulis dalam bahasa Indonesia juga, tapi saya rasa kok nanti nek sing do cerewet ini nggak enak gitu loh kalau nggak pakai bahasa ibu gitu. Nanti dialognya sing ibu-ibu tadi jadi kurang luas gitu. Iya. Pasti. Tapi, secara proses penulisan itu berapa lama Mas Bacap? Menulis dari nol sampai kemudian jadi. Jadi kalau awalnya itu kan memang awal sekali itu idenya kan saya mau bikin film dokumenter. Jadi kalau film dokumenter itu ya. Jadi memang saya tertarik nek dolan ning Delingo munggah Cinomati itu kan saya pernah ketemu rombongan ibu-ibu numpak pickup gitu ya, kayak habis tilian gitu. Saya di belakangnya persis. Nah ini yang di depannya pickup ini kayaknya macet. Jadi wis blender medun gini. Nah, yang ini itu wis deg-degan toh. Saya ngomong di belakangnya pickup itu deg-degan kok. Nah, ini pilihannya memang motor tak banting terus melayu kan. Tapi ternyata ada seorang ibu di pickup ini yang demikian cool kalau menurut saya itu. Dingin banget gitu, yang santai, sabar mas gitu. Ibu itu turun dari pickup, ngambil batu di pinggir jalan langsung gue ganjel ban, set gitu. Tidak ada ekspresi takut, tidak ada ekspresi apa. Nah, di situ yang sebenarnya jadi muncul ide-ide itu tentang iki wong wedok itu ampuh iki. Perempuan-perempuan tangguh. Biasanya wes kondisi kayak gitu wes ramai itu. Iya, ini enggak sama sekali dengan ketenangan tingkat dewa ini yang saya pun kalau di posisi ibu itu wes mungkin wes tenan, wes mungkin wes bengok. Ini enggak sama sekali, si ibu ini enggak bengok. Ya itu terus jadi muncul istilah solutif itu ya itu. Ya itu yang sering menjadi dialognya Bu Teja itu ya. Jadi memang akhirnya karena saya memang sering main di wilayah Bantul Timur itu ya, yang memang berbukit-bukit itu, saya sering menjumpai banyak perempuan tangguh yang wow, saya ada di wong lanang isin, oh ya ampuh tenan ibu-ibu ini, urip di pegunungan di daerah terpencil, ora kakean sambat. Karena situasinya memang menuntut mereka untuk bertahan di lingkungan yang keras seperti itu ya. Jadi selama penulisan itu proses menulis Tilik dari nol sampai selesai itu ada riset yang disengaja atau memang ketemu di keseharian ini? Maksudnya mengkhususkan jenengan aku arep nganu Tilik ya aku kudu riset ki. Dan ada. Cuman saya bukan riset ilmiah ya. Saya benar-benar riset ala-ala jenengan. Iya, ala saya yang saya meneng, nguping, mripate dibuka, itu aja lah.
Ya sebenarnya kehidupan seperti itu kan dekat sekali dengan kita kan ya. Bapak-bapak ngerasani apa, ibu-ibu ngerasani apa gitu kan. Gitu, ya. Sehingga ketika muncul film itu, aku banget gitu. Bahkan mungkin yang merasa terbantu oleh film itu yang mereka-mereka yang selama ini korban. Maksudnya ketika ada misalnya sosok perempuan yang begitu kuat dominan di masyarakat, kemudian ngerasani terus arep ngomong wedi karena mungkin apa gitu kan. Nah dengan adanya film itu saya iso ngarani Butejo iki. Setidaknya berani ngomong seperti itu ya toh. Jadi kalau cerita awal Tilik ini juga berkaitan dengan salah satu sahabat saya yang udah meninggal tahun lalu, namanya Mas Listio Bramantyo. Kami berdua itu memang punya hobi yang nyeleneh juga, itu yang tadi kita berdua itu seneng dolan yang pasar, ngamati bakul-bakul, transaksi-transaksi yang terjadi. Sampai suatu ketika Mas Listio itu dolan dewe, saya dolan dewe gitu ya, karena kesibukan kita berbeda. Mas Listio bikin bumerang, saya di film gitu. Nah, kalau kita ketemu itu gibah dengan bidang kita masing-masing. Mas Listio itu cerita suatu ketika ada ibu-ibu yang umuk gitu. Pamer. Ya seperti Butejo itu. Tapi penggambarannya lebih karikatural dan saya sampai mules gitu. Menggambarkan saya mau dari Jakarta ke Jogja itu naik pesawat di atas Adi Sucipto. Ini gelangnya kan segini loh. Pesawatnya muter krimping gitu kan. Ayo kabeh wong ndelok loh mesti langsung. Jadi si ibu ini punya metode untuk pamer secara bermartabat gitu loh. Iya. Baik gesturnya terlatih. Iya. Ya lu tuh. Iya. Wah, saya belum lanjut loh cerita ini. Apa di sensor apa? Kok diedit toh. Ya, yang paling sering itu loh kalau standar loh, kalau umroh tuh ya, ini saya tirukan loh. Dadi ngene lho yu. Pas wingi ke umroh, pas tawaf, keluar ngambung Hajar Aswad, angel banget. Nek kok yo dilalah ya aku bapakne bocah-bocah iki kaya ana dalan lurus. Kaya ana sing nuntun. Ngerti-ngerti tekan Hajar Aswad. Wes to kurang apa to uripku iki ngene iki. Wah aku ki wong ngeranggenah kok ngene iso ngambung Hajar Aswad ngono. Maka yang diceritain itu antara saya penuh dosa ya, jadi nggak bisa nyium Hajar Aswad ya. Benar. Semacam itulah. Jadi memang Bung, dia karena memang bakatnya seorang penulis, jadi hal-hal yang semacam itu ditangkap oleh dia. Memotret hal-hal seperti itu mudah sekali. Dan memang fenomena umum itu sekarang itu berkembang tuh. Yang tadi itu barusan umum versi syariah. Jadi alhamdulillah. Backgroundnya apa? Iya. Nah itu di. Iya. Ya itu. Terus dari sisi seorang penulis, kemudian sekarang kan filmnya sudah publish. Ya. Ada nggak yang kecewa dari, kan biasa kan novel difilmkan. Ya benar. Terus geseh gitu kan. Ada beberapa penulis novel yang kalau difilmkan nggak. Nggak pasti. Nah, nek jenengan dari seorang penulis delok filmnya wis pas urung antara bayangan dengan film. Ini umum bermartabat loh ini. Tapi ini betul, ini pengalaman yang berharga. Saya pakai alhamdulillah loh. Alhamdulillah, saya tuh memang tipikal penulis yang ketika ini saya anggap selesai, terus mau dieksekusi oleh sutradara itu saya sudah benar-benar tutup mata, angkat tangan, wis sak karepmu, monggo mau diacak-acak, diusak asik silakan. Itu sudah alam yang berbeda dengan saya. Jadi saya memang bukan yang merasa harus dialognya kudu persis kau ngene atau apa, itu enggak juga. Terus untuk pemilihan karakter, itu kan iso pas gitu, itu gimana? Wah, itu casting atau itu kehebatan sutradara dan tim castingnya itu. Jadi tetap dilakukan casting. Wah, iki Butejo ngene iki. Oh, iki cocok kowe. Rupamu pancen. Nah, misalnya ngono ku ya. Iya. Betul. Di film Tilik itu Mbak Butejo tuh Mbak siapa? Ozi. Mbak Ozi, terus Mbak ada Brili. Yuning, Mbak Brili ya. Terus ada beberapa ibu-ibu yang di situ. Itu memang apa ya? Ketok iki memang warga situ seolah-olah gitu loh. Jadi tenanan kan loh. Gitu. Jadi wong
Karena saya gregeten nganti TV-ne dijiwit. Iki nek mau Butai Corene Tak jadi apa lho ya Raden. mewakili penonton se-Indonesia. Iya. Ada naskah yang sedang proses menulis atau Ya, ada. Oke. Bisa dibocorkan? Oh, nggak boleh. Bocor. Sementara belum boleh keluar spoilernya. Sing Ya. ono nek sing arep to sampaikan terkait Tilik. Ya kembali lagi tentang perumpamaan Indonesia itu dalam sebuah truk itu. Mbok arep padha padu kaya ngopo, mau bertengkar seperti apa, saling nyinyir dan sebagainya. Toh truk kita itu padha kok. Indonesia kok. Negara kita itu tetap Indonesia. Arep sengit sama siapapun, toh sama-sama bangsa Indonesia. Kita tuh sampai lupa dengan ada Pancasila yang saya lupa loh butir keberapa juga itu. Tapi yang saya ingat itu sila kelima. Menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu yang dari SD itu indoktrinasi itu sudah sedemikian kuat itu. Jadi saya juga tidak akan mudah untuk menghakimi apapun gitu ya karena ingat butir Pancasila itu. Ada tepo seliro. Ya. Seperti itu. Nek mbiyen ono tenggang rasa. Nah, kuwi butir kepiro, Bu? Aku ya lali. Wah, kacau iki Pancasila. Tapi nek menghargai hasil karya orang lain. Kuwi sila kelima aku Sila kelingan kelima. kuwi. Soalnya kita punya kepentingan untuk butir itu dihafal. Jadi nek ono wong sing nyacat hasil karya dhewe, Iya. iki lho butir. Ada kita bisa ora Pancasilais. Padune mung ngono. Itu semacam ini ya, apa? Sementara ini kan penonton nih mengapresiasi film Tilik itu kan dengan apa? Interpretasi masing-masing. Ternyata di balik itu, gitu, ada pesan yang sangat mendalam bahwa truk itu mewakili Indonesia. Itu mungkin jarang yang nangkep itu ya. Iya. Saya aja baru ngerti, nah itu mewakili Indonesia karena yang saya ingat cuma Buta Ijo aja. Oke, itu closing dari seorang penulis Tilik mengakhiri naskah Tilik. Penulis naskah Tilik mengakhiri pertemuan kita, mengakhiri obrolan kita hari ini, episode kali ini. Jangan lupa kita tunggu Smoking Arya yang akan datang. Oke, teman-teman. Kita tunggu sih. Yo, kok kita tunggu sih? Kenapa? Jujur apa? Jangan lupa Ditunggu. Oh. tunggu episode kita selanjutnya di Smoking Area.